kita ini kada dipadahkan cara merasa makan. Contoh misalnya seperti sifat wujud, dikisahkan sifat wujud, tapi orang kada pernah misalnya sifat 20 itu cara merasa makan sifat wujud seperti apa, cara memusahadahkannya seperti apa, cara merasa makannya seperti apa, sifat kidam seperti ini, cara memesrakannya dengan diri seperti apa. Itu mesrakan setia kita, bukan kita itu menghafal wujud artinya ada, kidam artinya sedia, lawannya baharu, baka artinya kekal, lawannya panah. Itu bukan seperti itu lagi, tetapi kita itu belajarnya bukan menghafal lagi, tetapi kita itu sudah cara kita itu belajar merasa makannya, cara memusahadahkannya, cara meriadakannya, cara mentajalikannya itu sifat baka tadi, sampai benar-benar terlihat oleh kita kebesaran sifat baka itu, sifat wujud itu, sifat kidam itu. Walhasil semua sifat-sifat Allah Ta'ala itu kita sudah mesra, sebijian, seberataan. Anggaplah sifat itu, sifat 20 itu mesra dengan kita seberataan, sehingga kita kada perlu mengeluarkan dalil yang kita hafal lagi. Karena setiap gerak kita, setiap diam kita, setiap perasaan kita, setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar itu sudah menjadi dalil. Kenapa? Sudah nampak bagi kita. Kada perlu kita menghafali lagi, kada perlu menghafalkan dalil lagi. Dalilnya kada terpaku daripada itu aja. Dalil misalnya dalil wahdaniyat, qul huwallahu ahad, kada itu aja lagi. Bahasanya tuh melihat daun gin sudah pian. Jadi dalil pian Allah Ta'ala tuh bersifat wahdaniyat, bersifat wujud, bersifat kidam, melihat gerak pian, cukup pian dengan melihat gerak pian. Pian sudah cukup, dia bersifat 20 itu jadi dalil dengan sebab gerak pian itu. Jadi seperti itu. Jadi istinja nur, begitu juga dengan mengamalkan nur tadi. Ada kita sekali mengamalkannya itu masalah Nur Muhammad itu. Setiap gerak kita, setiap pandangan kita, jadi setiap zahir batin kita itu diamalkan terus Nur Muhammad itu, seberataan dimisrakan terus. Karena kita ini kada bisa pisah dengan Nur Muhammad itu. Baik pandangan kita, penglihatan kita, gerak kita, suara kita. Seberataan itu kada bisa lemah, kada bisa hilang daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Kenapa? Karena seluruh alam ini terbitnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerak kita terbit dari Nur Muhammad juga. Bekijip mata kita, melihat kita, mendengar kita terbit dari Muhammad juga, Nur Muhammad juga. Pandangan kita, yang keluar dari diri kita, ludah kita, air mata kita, napas kita, itu adalah lepas daripada Nur Muhammad ya tadi. Jadi kada bisa kita tuh lepas daripada Nur Muhammad tadi itu. Terus seperti itu diamalkan, mesra'lah kita ini dengan Nur Muhammad. Namanya jalur Nur Muhammad, namanya kita itu bertauhid melewati jalur Nur Muhammad namanya. Kalau yang tadi melalui jalur namanya tauhid namanya. Itu terus. Nah, jadi makanya jalur tadi danilah cuditlah beristinja dengan nur itu sekali jangan, berarti kita sudah mengamalkan. Belajar tapi kada mengamalkan, belajar tapi kada bisa merasakan, belajar tapi kada bisa memesrakan itu Nur Muhammad tadi. Belajar tapi kita kada mengerti apa itu Nur Muhammadnya itu, kada mengerti, entah dari gurunya, entah dari kitanya, kada tahu. Gurunya menjelaskan jelas saja, kita yang kada paham. Belajar itu continue istiqamah dengan guru, kada perlu jangan orang banyak belajar itu. Belajar berdua aja, biar kita bertakun bujur-bujur cara memesrakan itu seperti apa, cara melakukan Nur Muhammad itu seperti apa, cara melihat Nur Muhammad itu seperti apa, cara merasakan Nur Muhammad itu seperti apa. Itu kita lakuni. Jadi kalau kita berduaan belajar dengan guru kita mudah. Kalau orang banyak kita sekedar mendengar, itu kadang-kadang pendengaran kita ini salah, pemahaman kita ini salah.